Dimulai di daerah pedesaan, dengan fokus pada sebuah rumah dengan dinding pecah dan jendela pecah. Dari kejauhan, terlihat seorang penembak jitu sedang menyesuaikan sasaran senjatanya di dalam sebuah mobil van. Dia menunjuk ke arah rumah tetapi pelurunya hanya mengenai seorang gadis muda di dalam, yang melompat mundur karena terkejut. Seorang wanita yang berjongkok di ujung ruangan lain sementara seorang pria tidak sadarkan diri di lantai. Gadis itu, Jian, menutup matanya dan menyuruh dirinya untuk fokus. Ini membuat Jian teringat dengan kilas balik cerita sebelumnya yang menunjukkan, di mana pada saat itu Jian dan pamannya Jin Men sedang menonton film aksi. Ketika Jian mengejek bagaimana sang pahlawan dengan mudahnya meleset dari semua peluru, Jin Men mengatakan dia menggunakan titik buta yang benar untuk menavigasi jalannya. Saat ini, Jian mengatakan pada dirinya sendiri untuk mencari titik buta di sekelilingnya. Dia mengikatkan cermin ke sapu dan mencari posisi penembak jitu, dan benar, musuh menembak ke arah cermin dan mau tidak mau menunjukkan titik butanya. Saat ini Jian ingin melompat di balik sofa untuk berlindung, tapi secara kebetulan di balik sofa tersebut tersimpan senjata milik pamannya, dan kemudian Jian langsung gunakan untuk menembak ke arah musuh. Kembali ke cerita masa lalu, di mana Jian yang sedang berada di kantor polisi karena ada seorang pria yang mengaku karena dipukuli oleh Jian. Dilihat dari rekaman CCTV, ternyata polisi menemukan bahwa pria tersebut sengaja memasuki toilet wanita dan Jian memukulinya karena melakukan hal tersebut. Kemudian Jian minta izin kepada polisi untuk menghubungi pamannya supaya datang untuk menjemputnya. Akan tetapi polisi lain malah mengangkat telepon dan memberitahukan kepadanya bahwa pamannya sudah meninggal. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, Jian teringat saat pamannya sedang memasang jeruji logam di jendela Jian di apartemen barunya di Seoul. Dia juga memberinya lemari logam yang anti peluru, meskipun dia mencemoohnya. Jin Men kemudian mengambil foto nomor sekolah Jian dan mengatakan kepadanya bahwa penting baginya untuk mengingatnya. Ternyata, itu adalah hal terakhir yang dia katakan padanya. Saat ini, di dalam mobil taksi, sang sopir taksi yang mengemudikan Jian mengatakan bahwa dia adalah teman sekolah Jin Men. Dia memberitahunya bahwa pamannya sudah meninggal. Setelah tiba di rumah sakit, kemudian sang sopir taksi memberikan kartu namanya supaya menghubunginya saat butuh bantuan. Dia akan siap membantunya karena pamannya adalah teman baiknya. Jian kemudian pergi ke kamar mayat untuk memverifikasi identitas jenazah pamannya. Pamannya mengalami luka di tenggorokan dan karena tidak ada orang yang terlihat di sekitar rumahnya, kasus tersebut disimpulkan sebagai bunuh diri. Ketika tubuhnya didorong kembali ke dalam, Jian memperhatikan tato di kakinya yang bertuliskan Murtehelpe. Dia kemudian menindaklanjuti formalitas lainnya untuk pemakaman. Setelah urusan di rumah sakit selesai, Jian kembali ke rumah pamannya. Ketika dia sampai di rumah pamannya, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Bae Jongmin. Mereka dulu saling mengenal saat masih anak-anak. Jongmin, yang mengambil jurusan teknik komputer, membantu Jian menemukan foto pamannya untuk pemakaman. Dia bekerja paruh waktu untuk Jin Men dan juga orang terakhir yang berbicara dengannya. Dia bahkan menawarkan untuk membersihkan kamar mandi, tempat Jin Men ditemukan, dan Jian berterima kasih. Di pemakaman Jin Men, sopir taksi datang bersama teman-teman lama Jin Men. Dari seluruh karangan bunga yang diterima Jian, salah satunya dari seseorang bernama Li Yonghan. Jian kemudian melihat sepasang saudara kembar tiba di pemakaman. Mereka sangat pendiam dan tidak berbicara sepatah kata pun kepada siapapun. Di luar, sosok misterius merokok dan mengucapkan selamat tinggal pada Jin Men. Sementara itu, Jongmin membersihkan kamar mandi Jin Men. Dia menemukan ponsel tersembunyi di salah satu lemari. Di pemakaman, teman-teman lama Jin Men bercerita tentang bagaimana bisnis penjualan selangnya mungkin tidak berjalan dengan baik. Mereka membahas beberapa rumor tentang Jin Men sebagai gangster atau mata-mata. Sopir taksi, yang sekarang sedang mabuk, ingat bahwa Jin Men lah yang menyelamatkan mereka semua ketika ayah mereka kehilangan uang karena berjudi. Jin Men adalah orang yang menjatuhkan tas penuh uang di depan pintu rumah mereka. Kembali ke rumah Jin Men.
Jian mengaku kepada Jong Min bahwa dia muak dengan kematian pamannya. Dia kemudian memasuki rumah dan menemukan sepasang pakaian tua untuk dipakai. Dihantui kenangan akan pamannya di rumah, dia akhirnya putus asa. Jong Min masuk saat dia menangis dan dia memintanya untuk tinggal sebentar. Beberapa saat kemudian, dia tertidur di bahunya Jong Min. Ketika dia bangun, dia memberinya telepon yang dia temukan. Itu model lama, yang mengejutkannya. Telepon kemudian mendapat SMS dari seseorang yang mengaku telah membayar Jin Men 70 juta won. Teks lain menunjukkan saldo banknya sebesar 18,7 miliar won. Jong Min menunjukkan kepada Jian situs web yang biasa menjual selang, tetapi mereka berdua tahu bahwa selang tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu. Dengan asumsi situs web barang pertanian adalah kedok untuk hal lain, Jong Min mampu mengungkap situs web bernama Murtehelp yang menjual senjata. Itu adalah web gelap. Jian kaget. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di situs web dari orang yang membayar uang tersebut. Ketika Jian menjawab bahwa toko tutup, orang tersebut menyadari bahwa Jin Men sudah mati dan mengatakan bahwa dia akan datang untuk Jian sebagai gantinya. Jong Min dengan cepat menutup halaman web. Saat dia menyarankan untuk memanggil polisi, bel berbunyi. Jian mengambil interkom dan berbicara dengan seorang wanita bernama So Min Hye yang mengaku sebagai guru bahasa Mandarin Jin Men. Meskipun demikian, Jian melihat wanita itu memiliki senjata di tasnya. Jian mendapat pesan teks di telepon yang memberitahunya untuk tidak mati di tangan orang lain karena orang itu sendiri ingin membunuhnya. Sementara itu, Min Hye telah berjalan dari gerbang hingga ke pintu depan. Jian membeku di tempatnya. Mampukah Jian melawan musuh sebanyak itu? Kita tunggu episode selanjutnya.